Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat siang. Kembali di podcast kita dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Yuning di sini sebagai moderator dan rekan saya Rama sebagai moderator. Dan di sini juga ada dua sumber kami, yaitu dari kelompok kami juga. Yang pertama ada Mbak Kaila ya, yang Dan saya Femasnya, Femas. dan Mas Femas juga. Oke, di sini kita akan membawakan materi tentang feminisme dan disintegrasi sosial. Disorientasi. Disorientasi seksual. seksual. Oh ya, mohon maaf. Sebelum membahas ke pembahasan kita, gimana nih kabar dari teman-teman hari ini? Dari Mbak Kaila dulu. Alhamdulillah kabarku baik. Sekarang kegiatannya akhir-akhir ini lagi UAS ya, gimana Mbak Iya. UASnya? Tugasnya numpuk banget ya, Oh. banyak makanya harus dikerjain itu. Kalau dari Masnya? Asram. Aku sih ya sama, tugas juga numpuk banyak, mau UAS. Dikejar deadline gitu ya? Nah, kayak Masnya ini gimana? juga. Mas, Isi juga rata-rata tugas banyak sama semua aja. rata-rata kita mengalami hal yang sama gitu ya? Kayak sering begadang nggak sih? Iya. Ya. Akhir-akhir ini sudah sering cosplay jadi zombie gitu. Oke guys, sekarang kita akan masuk pada materi kita. Yang pertama adalah materi feminisme gitu ya. Iya. Bab kita feminisme. Seperti yang kita tahu, di mana feminisme itu kan fenomena di mana kayak wanita itu kan mereka menuntut haknya akan kesetaraan nggak sih? Iya. Kesetaraan gender gitu ya. Baik itu dalam hal pekerjaan mereka, baik hal hak-hak mereka, kepemimpinan mereka. Bahkan wanita itu ada yang sampai bisa menjadi pemimpin sebuah negara gitu kan. Itu menunjukkan bahwa wanita itu bersikap feminis gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal feminis nih, kalian setuju nggak sih sama keluarga yang bukan menerapkan wanitanya itu sangat feminis dalam keluarganya? Setuju nggak sih? Ya kalau menurut aku sih sah-sah saja ya. Soalnya sebuah keluarga itu enggak selalu yang di atas itu suami. Kadang-kala juga istri untuk menyeimbangkan keluarga. Juga ada kondisi-kondisi tertentu yang dimana suami tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kan. Nah, jadi feminisme itu jika sebatas kesetaraan dalam mengelola keluarga itu masih boleh menurut saya sih. Seperti contohnya kayak kalau pekerjaan suami yang lagi di PHK gitu, suami kan nganggur tuh pasti perekonomiannya tuh kan turun gitu ya. Iya. Jadi sang istri tuh kayak punya inisiatif untuk kerja itu kan. Oh. Iya, jadi itu positifnya feminisme juga itu. Jadi kan keluarga itu nggak terlalu di bawah titiknya, jadi bisa stabil terus, nanti keluarga harmonis terus gitu. Kalau Mbaknya gimana? Kalau menurut aku sebagai cewek gitu ya, Iya. yang bakalnya nanti jadi istri, kalau menurutku itu mau gimana pun suami tetap jadi kepala rumah tangga. Jadi semua yang mengatur itu juga suami. Tapi kalau kita juga mau membantu juga nggak apa-apa gitu sih. Sama, kurang lebih sama ya. Kurang lebih Iya, sama. kurang lebih sama. Nah sekarang menurut Mas Femas kan sebagai laki-laki itu pandangan terhadap kaum feminis gimana? Menurut saya pandangan terhadap kaum feminis itu masih positif. Nah, tapi kan feminis itu kan gerakan untuk menyetarakan gender kan. Iya. Nah, akan tetapi walaupun begitu, setiap individu itu memiliki mengaplikasikannya berbeda. Iya. Ada yang ekstrim, Iya. sangat ekstrim gitu kan, sampai memandang rendah kaum laki-laki. Ada juga yang sebatas setara, sebatas kamu kerja itu
aku juga bisa kerja, peluangnya sama, bahannya sama. Itu kalau itu masih bersifat positif itu masih bagus ya menurut saya. Tapi kalau sudah sangat ekstrim itu sampai menjatuhkan gitu ya. Iya, paham-paham feminisme itu harus dibenarkan ulang. Kalau Kalau dari Mbak Kai gimana? Ya itu tadi ya, kurang lebih sama. Iya, kurang lebih sama. Jadi kalau kita juga jadi cewek itu juga nggak boleh menjatuhkan gitu loh. balik lagi ke tadi Iya, tergantung suami gitu tergantung ya. suami. Kita juga sebenarnya tuh kita semua sama di mata Allah, itu kita sama gitu loh. Ya. Terus oke, wanita itu kan ini ya, problematika di seorang wanita itu kayak ini pelecehan seksual sering banget gak sih? Sering banget. Berita-berita gitu. Terus ini juga pemaksaan gitu. Nah, menurut kalian nih kaum feminis tadi itu bagaimana tanggapannya dan peran kaum feminis untuk masalah ini, pendapatnya itu, pandangan mereka tuh gimana? Masalah wanita mengalami kekerasan seksual gitu. Menurut kalian? Jadi kan pandangan masyarakat terhadap wanita itu kan wanita lemah lembut, hanya sebagai pembantu rumah tangga gitu kan, pandangan masyarakat secara umum. Nah, biasanya pandangan-pandangan seperti ini yang memicu kekerasan, baik di tempat umum atau tempat lain, bahkan di keluarga juga mungkin terjadi kekerasan. Nah, paham feminisme itu ini diperlukan agar Biar nggak semakin banyak juga iya, ya. kekerasannya Iya. tidak semakin tinggi. Jadi yang tahu feminisme penting itu bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga harus mengerti bahwasanya perempuan itu juga penting dalam kehidupan sosial agar tidak terjadi kejahatan-kejahatan seperti tadi. Intinya harus setara sih. Terus menurut Mas Femas masih relevan, masih nggak relevan, masih relevan atau tidak tentang kaum feminis di zaman modern? Kalau di zaman modern ini masih relevan sih, tapi menurutku kayak terlalu over, apa ya, feminisme di zaman ini itu terlalu tinggi gak sih? Kayak zaman apa, untuk anak muda zaman sekarang, nah itu rata-rata cewek kan kayak mandang dirinya tinggi ya. Ya, Kayak ini ya, aku harus paling benar gitu. Wanita itu Ya, tidak salah. Ya. Yang Ya. salah itu laki-laki. Nah, Kalau wanita salah, yang lebih salah laki-laki. Nah, kan kayak terlalu tinggi gak sih? ya, ya. Terus kayak, nah aku sudah kerja, udah punya duit sendiri, ngapain nikah, ngapain ini kan? Ada banyak tuh pemikiran banyak yang banget gitu. banyak. wanita sebagai tulang punggung keluarga itu Nah. banyak banget kan. Kalau di zaman ini tuh feminisme menurut saya terlalu Ya, agak ekstrim gitu ya. agak ekstrim. Hmm. Terus menurut Mbak Rai gimana tentang relevan atau tidak feminisme di zaman modern ini? Ya, itu kembali lagi ke yang dibilang Femas tadi, sama ya, kayak kesetaraan itu juga harus, nggak usah yang berlebihan lah gitu, Jangan berlebihan lah. jangan berlebihan gitu. Soalnya kata Mbak Kaila tadi bilang kalau wanita itu nurut sama laki-laki, Nah. sama suami gitu. Balik lagi ke poin yang Ya. awal gitu kan. Tapi Kayak zaman sekarang udah kayak terlalu ekstrim gitu. udah nggak butuh sama cowok gitu. Nggak butuh nggak sih bilangnya Iya. gitu, banyak yang bilang kayak Kayak gitu. lagi. Kalau wanita udah punya uang, ngapain Nah. punya ada laki-laki Iya. gitu kan soalnya. Oke, juga kalau ada fenomena ini loh, rap culture yang membenarkan atau meremehkan adanya kekerasan seksual. Nah, itu kaum feminis itu gimana tanggapannya? Mulai dari tanggapan kaum feminis itu tentang penerapan atau
keyakinan bahwa melecehkan wanita itu nggak apa-apa, kayak ngeremehin kekerasan seksual kepada wanita itu kayak diremehin. Jadi pendapat atau pandangan dari kaum feminis itu gimana menurut Mbak Ayu? Dari kita yang dilihat dari rape culture itu kan kayak menentang rape culture itu kan kayak membenarkan atau meremehkan kekerasan seksual. Sedangkan kita dari kaum feminis itu gimana caranya kita nggak dilecehkan gitu kan? Biar apa ya? Ya benar nggak dilecehkan itu tadi kan. Cuma dari segi yang melecehkan kita itu apaan sih? Udah biarin aja, kita lecehin aja gitu. Sedangkan kita kaum feminis itu jangan sampai kita sebagai kaum feminis dilecehkan gitu. Enggak sih? Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi kayak kaum feminis itu jangan mikirnya tuh kayak jangan sampai kekerasan itu terjadi pada kaum feminis gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau dari Masnya? Ya, tambahan juga kaum feminis dipandang rendah, kaum perempuan kan dipandang rendah. Nah, ini kaum feminis ini melakukan gerakan-gerakan biar memajukan derajatnya kan. Ini juga diperlukan karena zaman sekarang ini juga masih banyak Pak, kayak kasus-kasus pelecehan di Indonesia aja udah banyak, apalagi dari dulu apa? pelecehan yang menyangkut perempuan yang berbeda ras gitu kan. Itu lebih parah. Sampai anak kecil pun. Iya, anak kecil bahkan Iya, perempuan yang diperjualbelikan juga ada. Itu kan sangat parah kan. Makanya gerakan-gerakan feminisme ini diperlukan juga sangat penting buat memajukan derajat kaum wanita agar tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Contoh gerakannya itu kayak apa? Seperti apa ya? Banyak sih kampanye-kampanye, tapi juga nggak terlalu yang over gitu. Kayak Tetap ada batasan gitu. Iya, tetap ada batasan. Biar sebatas setara dengan laki-laki, bukan terlalu tinggi yang akhirnya memandang rendah laki-laki dan menciptakan konflik gitu. Oh, jadi kayak gini ya, wanita itu pandangan feminis tentang fenomena rape culture ini kayak mereka tuh ngadain rapat atau demo, Iya. itu bisa jadi ya. Tapi tujuannya itu hanya untuk menyetarakan wanita dan laki-laki, tidak boleh melebihi yang laki-laki gitu. Iya. Harus setara Ya, gitu. setara. Mungkin ada tambahan? Gimana? Terus sekarang bab 2. Sekarang kita Masuk. ke bab disintegrasi orientasi seksual. Yang bab kedua kan. Nanti dikat aja, Vin, dikit dong. Pengertian disorientasi seksual mengacu pada kondisi di mana seseorang mengalami ketidaknyamanan atau kebingungan terkait identitas seksualnya atau preferensi seksual. Ini bisa mencakup ketidaksetujuan antara identitas, gender, orientasi seksual dan perasaan pribadi seorang terkait seksualitasnya. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang orang yang mengalami disorientasi? Nah, orang yang mengalami disorientasi seksual itu kan bingung kan, kayak memiliki kelainan gitu, mental ill. Nah, ini kan kayak dia secara biologis laki-laki, akan tetapi mentalnya itu kayak merasa dirinya itu bukan laki-laki. Itu kan disorientasi seksual kan. Kalau zaman sekarang itu banyak banget contohnya. Nah, tapi menurut saya disorientasi seksual ini merupakan masalah sosial yang sangat serius yang harus ditangani bersama-sama oleh masyarakat. Pasalnya apa? Satu individu yang mengalami disorientasi seksual itu bisa merambat ke individu lain. Betul? Iya. Iya sih. Iya. Bener banget. Kayak jadi ikut-ikutan gitu Iya, kan. kaum homo, kaum lesbian, kaum transgender
itu kan Iya. termasuk dalam Pergaulan, kan? disorientasi Iya. seksual. Nah, jika di lingkungannya itu hanya ada dia, itu kan otomatis dia melakukan hasutan-hasutan yang menjadi kondisi lingkungan masyarakat tidak kondusif gitu. Menyimpang gitu. Iya, jadi menyimpang. Jadi ini menjadi masalah serius. Kalau Mbak Kayla ada tambahan? Kurang lebih sama ya, jadi kayak lingkungannya juga harus yang benar-benar baik lah, seenggaknya itu biar teman-teman yang lain itu nggak kehasut juga gitu kan. Iya. Jadi menurut Mas sama Mbak Kaila itu pendapatnya tentang fenomena ini, disintegrasi sosial ini harus segera ditangani gitu, Iya. supaya tidak merambat dan tidak mencemari, supaya masyarakat itu tidak menyimpang gitu dari ajaran-ajaran yang Iya. telah dikasih sama orang tua gitu. Oke. Karena disorientasi sosial ini juga kan sangat menentang norma-norma Iya. umum kan. Iya. Norma dalam sosial gitu ya. Iya. Sosial. Padahal itu sudah menentang, tapi di zaman modern ini masih saja banyak dan banyak juga yang menormalisasikannya. Kayak udah biarin Biasa, aja. gitu. Padahal itu nggak boleh. Iya, gitu itu kan. masalah, itu Iya, masalah yang harus masalah. segera ditangani Iya. gitu. Terus ini kan sebuah masalah gitu, Iya. disintegrasi sosial ini. Menurut kalian kenapa sih orang-orang ini bisa mengalami disintegrasi sosial? Apa sih penyebab seseorang itu mengalami disintegrasi sosial seksual ini? Ya balik lagi dari lingkungannya itu tadi, pertama itu, terus mungkin secara biologis juga dia kayak kalau yang cowok itu kayak kebanyakan ini kan kayak hormon Iya, ceweknya. terdapat Kelainan, iya. dari lahir itu juga mempengaruhi. Terus juga Gen gitu ya? Bukan tingkat kekerasan yang dialami waktu kecil juga mempengaruhi. dari Kayak keluarga. enggak harus keluarga. Kayak Masyarakat sekitar. waktu kecil dia itu dapat perundungan karena iya laki-laki sama aja kayak gitu kan. Dapat perundungan terus dia berubah daripada laki-laki dia malah memilih menjadi perempuan kan Lesbian. aneh juga gitu kan. Terus faktor kalau perempuan waktu kecil kena pelecehan seksual gitu jadi tidak percaya laki-laki kan. Iya. Trauma. Iya kan trauma. Terus lambat laun ketika sudah dewasa dia malah memilih pasangan sesama jenis. Atau juga ini ya kayak mungkin orang tua juga yang itu ingin punya anak laki-laki atau anak perempuan, terus yang lahir keluar Beda laki-laki, yang sama keinginan orang ya tuanya juga beda yang lahir diperlakukan seperti perempuan Keinginan gitu. orang tuanya itu. Keinginan orang tua yang laki-laki diperlakukan seperti orang tua, Iya. seperti perempuan gitu. Mohon maaf, ya bisa juga. Selanjutnya Apa sih yang akan terjadi pada orang yang mengalami disorientasi seksual? Masalah yang sering dialami penderita disorientasi seksual itu umumnya pengasingan dari masyarakat sosial. Dijauhi. Iya. Iya. Soalnya kayak dikucilkan gitu. norma masyarakat yang normal, terus dianya tidak normal sendiri. Iya. Kayak masyarakat mandangnya Ini apaan sih? apa gitu. Entah takut masyarakat umum itu kayak takut perbedaan, apalagi perbedaan yang bersifat negatif kan. Nanti kayak ikut-ikut gak usah bawa-bawa hal-hal negatif gitu. Jadi masyarakat umum itu mewaspadai hal itu. Juga biasanya penderita disorientasi sosial itu kondisi psikologisnya itu rusak. Gimana ya? Terganggu. Udah nggak percaya siapa-siapa, dia cuma percaya sama pasangannya yang sama jenis, sama pengidap disorientasi sosial, yang kemudian menjadi masalah-masalah. Mbak Kai,
kurang lebih sama itu tadi ya, mungkin dari Kerendahan. lingkungannya gitu-gitu itu sih. Oke, selanjutnya ini, menurut kalian bagaimana sih pandangan orang lain, masyarakat gitu? Kalau ada, kalian deh, kalau ada orang yang melakukan tindakan itu di depan kalian dan itu terjadi di wilayah umum, di tempat-tempat umum, gitu. Tanggapan kalian bakalan gimana kalau itu terjadi di depan mata kalian sendiri? Ya jelasnya kayak kamu tuh ngapain gitu, kamu emang cari perhatian kah gitu kan. Ya itu tuh sih, karena dia mungkin udah nggak ada mau kemana lagi arahnya, jadi dia lebih milih ke menunjukkan ke masyarakat gitu ya, kayaknya kayak gitu. Dia minta kayak cari perhatian gitu loh. Ya, Iya cari kan? apa ya, suara gitu biar ada orang yang Biar didengar, biar dilihat sama iya, terus biar Rakyat. dia Biar manis eksis. aja ya. ya. Dia menunjukkan ke eksistensialismenya, Ya. keberadaannya, Tapi caranya saat melewati. Oh. Jadi mbaknya bakal tegur melalui kamu ngapain gitu. iya sih, kayak langsung aja. Oh, langsung menegur ke orangnya, Iya. ngapain lo, ngapain lo, gitu. Pak, gitu, Pak, Satpol PP, gitu. Ya, lapor sekali Ya langsung aja. Oke. menyimpang jauh. Iya, menyimpang jauh. Kalau ya. masnya bakalan gimana kalau itu terjadi? Iya sih, langsung laporin, terus Rekam. langsung direhab saja gitu. Kayaknya udah, kalau udah Udah kasus-kasus lebih batas kayak gini, kan. kan dia udah berani diumum kan, berarti udah parah. Sekalian aja. Langsung Apalagi rehab di mall aja. gitu kan ya, di Parah. kereta api gitu, kasus-kasus banyak Iya, ya sih, banyak. di toilet umum. Parah. Mas Rama ada tambahan kalau gimana kalau itu terjadi di depan? Sama sih kayak yang Mas Fema sama Mbak Kaya, pasti akan menegur, terus dengan cara juga siapa si ya peringatan gitu. Kalau saya ya mungkin kan kalau di tempat umum itu pasti ada itu ya, air untuk pemadam kebakaran. Aku siram, brrr, ngapain kalian gitu. biar bubar gitu kan. Oke. Nggak mungkin juga kan join. Gak mungkin gue itu doang. Gila aja kita ada orang lakuin kayak gitu ya. Masa juga bang join bang. Nggak etis juga anjay. Iya benar nggak etis juga gitu loh. Jadi siram aja gitu kan. Oke. Kalau nggak disiram ya udah langsung panggilin warga pukul aja ya. Pak RT demo. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang perspektif Islam di dalam bab-bab yang kita bahas. Jadi perspektif Islam kan sebelum Islam, agama yang disempurnakan dengan turunnya Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad, kan sebelumnya itu ada kaum-kaum banyak kan, Ya. kaum Cina, kaum Ya. Arab juga yang bukan Islam, Yahudi, terus Nasrani, banyak kan. Nah, di peradaban-peradaban sebelumnya itu kaum perempuan itu dipandang hanya sebagai properti belaka, kayak Budak, bukan? iya. Diperbudak, Budak. diperjualbelikan kan? Ya. Kalau yang kasta bawah itu budak diperjualbelikan dan hanya sebagai pemuas nafsu. Oh. Di kasta atas itu hanya sebagai istri dan sebagai tahanan rumah. Sudah. Nah, dengan turunnya Al-Quran ini bukan memperkuat, membenahi aturan-aturan yang lama bahwasanya wanita itu juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Laki-laki ya. Ya. Ada ayat-ayat Al-Quran yang juga menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan berpasang-pasangan dan memiliki kedudukan yang setara. Itu yang perspektif Islam untuk Kesetaraan. kesetaraan
gender ini. dari yang awalnya kaumnya kayak amburadul, Iya. datang turun Al-Quran dengan wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Nah, gitu Nabi sebagai penyampainya, Iya. penyampaian, gitu kan. Jadi untuk membenahi tadi bahwa wanita itu memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Iya. Terus menurut pandangan Islam tentang kaum feminis itu kan harus sama. Ya. Terus kalau secara umumnya itu pandangan umumnya kaum feminis ini gimana sih menurut Mbak Kayla? Kalau pandangan umumnya tuh mungkin sebagai penyetaraan supaya terciptanya keadilan gitu ya. Makanya biasanya kan ya itu tadi yang sebelumnya kita diinjak, dijadikan budak gitu-gitu, kita menjadi kita sebagai kaum feminis juga menjadikan perempuan itu setara sama laki-laki gitu kan, ya adil itu. Oke, jadi harus setara. Ya. Terus bagaimana pandangan Islam tentang orang yang mengalami disorientasi seksual? Menurut pandangan Islam, orang yang mengalami disorientasi seksual itu sangat tidak etis, sangat salah, dan sangat tidak diperbolehkan. Soalnya dalam Islam, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling berpasangan kan, Ya. bukan sesama Sama jenisnya. jenis, ya. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Adam dan Asep. Ada. Jadi itu juga untuk keberlangsungan hidup umat manusia kan. Iya. Kalau sama jenis itu kan sangat menyimpang, Udah menyimpang, salah, nanti Salah. di akhirat juga keras Nah. parah lagi. Jadi sangat tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam. Kalau gambaran secara umumnya gimana, Mbak? kalau secara umumnya juga udah salah banget ya. Udah gitu dia udah dikucilkan, kayak mungkin sudah nggak dianggap bahkan ya. Apaan kamu udah sama jenis gitu-gitu kan, orang-orang kadang udah tahu sekarang di media massa udah kayak gitu apa ketikanya orang-orang itu kan ya. Gitu. Jadi udah biarin aja. Udah sih aja. Oke, sepertinya podcast kita akhiri. Dan untuk kesimpulannya, dalam materi ini tuh bahwa feminisme itu fenomena feminisme ini harus ditangani gitu, karena ya Allah maaf, ini dikat aja. Ya, maaf Ranat, fenomena feminisme itu boleh, Boleh. asalkan masih Dalam batas wajar. dan tindakan-tindakan positif. Akan tetapi untuk fenomena apa tadi? Disorientasi seksual tadi Itu benar-benar itu sangat tidak boleh, karena selain menimbulkan bukan perbedaan, menimbulkan kecemasan dalam masyarakat dan permasalahan sosial, juga menimbulkan berbagai tindak kriminal. Iya. Iya, tindak kriminal dan juga penyakit sosial yang buruk. Jadi harus ditangani permasalahan tersebut. Oke. Nambahin juga kalau dalam perspektif Islam itu feminisme itu yang awalnya itu buruk dengan datang Al-Quran. Maaf. Sudah gitu aja. Iya. Tapi nanti yang akhir Langsung ditutup aja. gimana penutupannya? Ya, sekian. Oke, angkat tangan nih. Oke, kita akhiri podcast kali ini. Saya sebagai moderator dan mewakili kawan-kawan saya mohon maaf jika ada salah kata, karena kami juga manusia biasa yang tepatnya salah dan lupa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.